هذه وما هي متطلبات والواجبات بهذه المادة. يعني نعرض لكم هذه المادة. أولا عن خطة التدريس. يعني هذه المادة كما ذكرت قبل قليل فإنه فقط تحتوي على ساعتين معتمدتين، يعني مرة في الأسبوع. فصلكم يعني معي. خلاص، هل نظرتم إلى الخطة التدريس؟ أنا نظرت أستاذ. الحمد لله. أنا يعني أكون بطيء في حاسوبي هنا. هي الجلاب من خطة التدريس. كل واحد بعدين يمكن ينظر و آه، سأوزع بعدين في جوجل كلاس روم لكل واحد يمكن ينظر إلى هذه الخطة. بالنسبة إلى الوصف من هذه المادة فتكون أكلمكم yakni باللغة الإندونيسية. Baik, pertemuan perdana ini saya akan menjelaskan tentang memaparkan tentang rancangan pembelajaran semester. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa eh, Kitabah Huro ini bobotnya 2 SKS, jadi hanya satu pertemuan dalam satu pekan dan kelas kalian dengan saya. Ya, kelas A dengan Sesamsi, B, C, D itu dengan saya. Karena untuk pemerataan beban mengajar dosen gitu ya. Untuk deskripsi mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan menulis, mengungkapkan ide pikiran dan perasaan secara bebas. Mata kuliah ini mencakup menulis surat pribadi, menulis surat resmi, menulis esai pendek, menulis laporan hasil, kemudian menulis ringkasan, menulis resensi buku, dan menulis makalah ilmiah. Nah, dari deskripsi ini kita dapat memahami bahwa kalian pada Kitabah Al-Hurrah ini kemampuan kalian harus bisa menulis dan mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan secara bebas. Artinya hanya rambu-rambu yang harus kalian ikuti, gitu ya. Kalau di Kitabah Muqayyada, yakni Kitabah Wajah, Muqayyada itu kalian diminta untuk membuat kalimat dari kata atau istilah yang digunakan. Ya. Kemudian di Kitabah 2 lebih pada pengembangan paragraf kemarin ya, untuk merangkai kata menjadi satu paragraf, dan paragraf ini ada gagasan pokok. Nah, ya. Nah, dari Kitabah 3 ini kalian diminta untuk membuat teks. Ya, teks itu nanti kan terdiri dari beberapa paragraf, begitu ya. Ya. Jadi dalam Kitabah Hurrah ini beberapa hal nanti kalian bisa merangkai satu teks yang terdiri dari beberapa paragraf dan beberapa kalimat, ya, dan nanti menyesuaikan dengan tema yang ada. Ada 7 ya, 7 cakupan materi ini yang tergambar dalam deskripsi maupun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, kita lihat di sini di bawahnya untuk materinya ya, bahan kajian serta bahan kajian. Jadi nanti ada 7 materi pokok dalam Kitabah Hurrah ini, yaitu menulis surat pribadi, kemudian menulis surat resmi,
menulis esai pendek, menulis laporan, menulis ringkasan, menulis resensi buku, dan menulis makalah ilmiah. Tadi tergambar juga dalam deskripsi mata kuliah. Ya. Nah, dari 7 materi ini tentunya nanti kita akan menggunakan 2 metode, yaitu direct interaction dengan PJBL, bukan problem, PJBL proyek, ya, project based learning. Jadi nanti setiap selesai pembahasan satu materi akan ada penugasan. Nah, penugasan ini nanti kalian kerjakan secara individu, ya. Jadi setiap kalian akan membuat surat pribadi, surat resmi, surat esai pendek, ya, laporan, ringkasan, resensi buku, sampai makalah ilmiah itu menjadi tugas individu, ya. Karena ini adalah menggunakan project based learning, nanti kita tidak ada UAS atau ya, tidak ada UTS atau UAS, jadi nanti berbasis tugas gitu ya. Ya, nanti akan saya arahkan. Biasanya untuk UTS nanti adalah menulis laporan ya. Ya, nanti kan ada pembahasan di situ. Kemudian untuk UAS-nya pengganti UAS-nya adalah menulis makalah ilmiah. Ya, nanti kita akan memberikan pemahaman dulu ya, dari konsep, dari definisi, dari tujuan, bagaimana contohnya, kemudian baru kalian membuat tugas ini. Nah, dari ketujuh materi ini tadi bersifat individu ya. Dan nanti juga saya akan minta kalian untuk membuat kelompok. Nanti dikomandoi oleh PJ ya, AIS. Nanti dari kelompok kelas kalian ini akan dibuat menjadi 7 kelompok ya. Jumlah kalian ada berapa semuanya? 20 berapa? 23 Ustadz. 23 Ustadz. 23 bagi 7 berapa? Ada yang 8, ada yang 7 Ustadz. Ada yang 3, ada yang 3, ada yang 4. Kayaknya 7 kali 3 baru 21. Kalau 7 kali 8 berapa ya? Ya baik. Jadi ada yang 3, ada yang 4 ya. Tapi bahkan banyak yang 3 ya gitu ya. Mungkin ada 2 kelompok yang anggotanya adalah 4. Dan nanti saya minta ke AIS didistribusikan secara merata. Ya, mahasiswanya harus tersebar karena kan lebih banyak mahasiswa ya. Jadi mahasiswanya ada berapa orang di kelas kalian ini? Ada lebih dari 7? 7 Ustaz. Ada 7 Ustaz. 7? Iya. Berarti pas dong satu-satu ya. Iya Ustaz. Ya, jadi jangan nanti satu kelompok Lukman sama Hanif misalkan, ya harus beda kelompok. Ya, kemudian dicampur juga dengan ya mahasiswinya. Nah, mahasiswinya nanti saya minta kan sudah paham betul ya, selama sekarang kalian kan semester 5 ya. 5 betul ya. Bukan 7, kalau 7 udah PKM. Ya, selama 5 semester udah tahu. Jadi nanti tolong buat kelompoknya distribusi ya. Akan sudah tahu teman-teman yang bahasa Arabnya lumayan, yang agak kurang gitu ya, dibagi saja. Nggak perlu saya ya, nanti Ais saya minta buat kelompok 1 sampai 7 ya. Apa guna untuk kelompok ini? Jadi nanti kalian akan dimasuk dalam, kayaknya udah ada ya di GCR ya, karena kan yang tahun lalu kalau nggak salah semester lalu yang saya gunakan ada ya. Kalian sudah masuk kan ya di ya yang saya gunakan GCR yang semester lalu, yang kita bawa wajah saya pindahkan jadi kitabah hurrah. Nanti saya akan menyesuaikan, termasuk RPS dan buku ajar yang kita gunakan nanti akan saya simpan di situ. Ya. Nah, apa fungsi dan tugas dari kelompok? Jadi nanti kita membahas satu materi, misalkan hari ini misalkan materi ini.
Tapi kita hari ini tidak mulai nanti di pekan depan ya. Hari ini misalkan mulai materi pembahasan, kita diskusi sampai memahami tentang materi yang kita pelajari. Nah, setelah itu kalian kerjakan secara individu masing-masing. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya, di pekan depan misalkan, di hari Rabu depan, itu sebelum pekan depan nanti kelompok 1 mengirimkan tugas ke kelompok 2 yang individu. Misalkan kelompok 1 itu ada Ais, ada Lukman, ada siapa gitu satu lagi ya. Nanti mengirimkan tugas yang misalkan nulis surat pribadi ke kelompok 2. Ya, tapi bukan tugas kelompok, tadi tugas individu ya. Jadi misalkan ada kelompok 1 mengirimkan tugas ke kelompok 2. Kelompok 2 mengirimkan tugas ke kelompok 3. Kelompok 3 menguruskan sampai kelompok 7. Nanti kelompok 7 mengirimkan tugas ke kelompok 1. Yaitu maksimal di H-3 ya. Jadi maksimal dikirimkan misalkan di hari hari Ahad lah. Hari Ahad. Nanti kelompok itu berdiskusi. Ya, kalian latihan mengoreksi. Ya, latihan mengoreksi. Kelompok 1 berarti mengoreksi tugas individu yang dari personal kelompok 7 misalkan. Nah, cara pengoreksiannya juga jangan dibagi satu-satu. Ya, bukan berarti Ais mengoreksi A, Lukman mengoreksi B, ya Hanif mengoreksi C misalkan. Enggak. Tapi satu tugas kalian diskusikan tuh. Ya, kira-kira dari hasil tugas yang dikerjakan ini apa catatan kalian? Kalau di kitabah wajah kemarin kan lebih dominan saya ya. Nanti untuk tugas kelompok ini harus ada penilaian tutor sebaya, artinya dari kalian dalam kelompok. Gitu. Sehingga nanti ketika perkuliahan di hari Rabu pekan depan misalkan, itu adalah presentasi dari setiap kelompok hasil telaah dan revisi terhadap tugas ya individu dari yang dikoreksi gitu. Ya. Misalkan satu tugas dipresentasikan ini, tapi yang membacakan cukup satu nanti perwakilan dari kelompok yang bersangkutan. Ya kelompok 1 misalkan yang membaca pertama Ais ya. Nah, itu hasil telaahnya dari tugas temannya yang kelompok lain itu dibacakan dari A sampai C misalkan, ada 3 orang misalkan. Ya, kelompok ini seperti apa, kelompok ini seperti apa gitu ya hasilnya ya. Dan dilanjutkan nanti dengan kelompok 2 ya. Nanti di setiap itu saya jeda melihat dulu apakah ada yang sudah benar atau masih ada yang kurang pas, masih keliru. Ya, nanti saya akan melihat kembali gitu ya, secara langsung. Dan itu nanti dicatat ya sama yang punya tugas tadi. Ya. Misalkan Kaila tugasnya sedang dikoreksi nih. Nanti Kaila catat tuh. Ya, kira-kira apa hasil daripada koreksiannya. Nanti yang dikoreksi itu nanti dari kelompok saya akan mendampingi. Artinya kalau ada yang masih keliru, yang benar disalahkan misalkan, saya akan koreksi. Kalau sudah benar berarti sudah aman gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi sampai kelompok 1 dan sampai kelompok 7 terus memberikan catatan gitu. Nah, itu akan lebih bermakna. Jadi kalian dapatlah walaupun kita tidak secara luring di kelas gitu ya. Diskusi ini bisa kalian lakukan kapanpun artinya ya. Jadi ketika mata kuliah pada pekan depan, misalkan sekarang sudah materi, pekan depan berarti presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Ya, hasil telaah dan catatan dari tugas yang dia koreksi gitu ya. Dibacakan oleh satu orang aja. Gitu. Dan pekan selanjutnya berarti materi yang kedua. Ya, menulis surat resmi misalkan. Kita bahas dari konsep, pemahaman, tujuan, ya sampai diskusi, udah paham semua, udah silakan dikerjakan. Ya,
Lebih baik sih, biasanya ketika materi kita nggak sampai 1 jam itu. Nanti kalian langsung bisa kerjakan sebenarnya lebih bagus. Jadi tidak menunda-nunda. Kalau sudah nanti bisa dikirim ke kelompok yang eh, apa namanya yang ditugaskan. Ya, jadi nanti seperti itu. Dan untuk koreksi yang kedua nanti kita akan mulai dari mana? Dari kelompok 2. Ya, sebelumnya kan kelompok 1 dikoreksi oleh kelompok 2. Ya, kelompok 2 dikoreksi oleh kelompok 3. Nanti kita putar lagi. Ya, dari mana nih? Ya, kalau 7 sudah atau dari atas ke bawah biar nanti eh, ngoreksinya nggak orang yang sama, berputar polanya. Tolong dibantu saya tuh untuk seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan di materi pertama yang mengoreksi kelompok 1 adalah kelompok 2. Ya, yang kelompok 2 diperiksa oleh kelompok 3. Nanti saya ingin ya kelompok 1 dikoreksi kelompok 3 misalkan. Gitu ya. Tolong dibuat polanya nanti ya, Ais atau teman-teman bisa membuat itu sehingga semuanya tuh merasakan ya kelompok itu tidak ya kelompoknya Ais nggak mereka punya Kaila aja gitu. Ya kan akan terlihat wah udah polanya sama gitu ya. Jadi biar bergantian ya. Jadi akan mendapatkan koreksian yang bergantian begitu ya dari setiap kelompok ya. Itu tugas kelompok nanti merupakan salah satu apa namanya penilaian dalam presentasi ya diskusi gitu ya. Nanti ada catatan dari saya. Ya. Dan nanti tentu setiap nanti selesai satu kelompok memaparkan hasil telaahannya, saya akan langsung mengomentari gitu ya. Saya akan langsung mengomentari baik dari hasil tugas individu tersebut maupun hasil telaah dari kelompok yang melakukan koreksi gitu. Ya. Jadi kita akan lakukan seperti ini. Untuk apa? Untuk kalian berlatih karena tahun depan ya semester 7 kalian sudah ke sekolah. Saya tidak mau anak PBA UNJ ya praktek di sekolah ya koreksinya nggak bisa, banyak kesalahan dalam penulisan, ya ini kita hindari. Salah satunya seperti ini. Ya dulu juga ketika masih luring gitu ya, saya lakukan seperti ini. Bahkan koreksiannya itu tulis di atas whiteboard gitu ya. Semua kelompok gantian nulis penuh itu. Ya kalau sekarang minimal presentasinya ada. Ya. Nah karena keterkaitan ini, ya tugas-tugas ini kita akan tulis secara ya tulisan tangan ya, tulisan tangan ini ya, baik surat pribadi, surat resmi, ya esai, laporan, ringkasan, resensi, ya makalah nanti dengan tulisan tangan. Ya kalian boleh saja menggunakan apa namanya aplikasi yang sangat ya update sekarang, ya ChatGPT atau AI silakan saja. Tapi tadi kalian proses menulisnya kan sambil membaca itu. Saya khawatir juga kalau ini tugasnya semuanya dengan eh, tulisan komputer gitu ya. Kalian ya ada beberapa dari kalian memanfaatkan ini ya. Tinggal tulis di ChatGPT atau di AI, keluar semua, copy paste, pindahkan ke Word, selesai gitu ya. Jadi nggak ada dapat prosesnya. Minimal ketika kalian membuat ini, ya kalian boleh berbantukan AI atau ChatGPT, tapi kalian tulis ya kan ada pengalaman kalian baca kalian pahami juga tuh ya minimal di situ karena kita juga tidak bisa membatasi atau menapik akan kemajuan teknologi ya tetapi juga kita juga harus bisa bijak dalam penggunaannya. Sekarang negara-negara besar juga sudah mulai meninggalkan ya Irland kemudian juga di Amerika juga ya untuk eh, kemampuan berbahasa asing ya menulis dan lain sebagainya sebisa mungkin mereka menulis udah meninggalkan lagi harus tulis tangan dulu dah ya biar terbiasa ya nanti kalau sudah eh, apa namanya taujih risalah nadwa ilmiah itu kalian sudah bisa lah nulis ya karena skripsi nanti juga menggunakan tulisan ya komputer begitu
Ya, jadi untuk sekarang saya ingin kalian mendapatkan prosesnya ya, proses dalam eh, menulis ini ya. Jadi tulisannya nanti kalau sering nulis dengan tulis tangan itu akan lebih bagus nanti ya. Sambil latihan karena nanti di sekolah kalian bakal nulis di papan tulis atau di whiteboard tuh ya. Beda ya, nulis di atas kertas dengan menggunakan spidol gitu ya. Nanti kalau sudah sering dikoreksi nih, wah ini ternyata tulisannya ya kurang pas, ya kaidah penulisannya mana yang di atas garis, di bawah garis, ya sejajar dengan garis, ya giginya kebanyakan, giginya kurang, ya huruf mimnya seperti H, ya atau lain sebagainya. Itu menjadi catatan. Nanti ketika kalian di sekolah udah mulai latihan itu. Jangan sampai tulisan kalian ya disamakan menulis di atas kertas. Saya pernah juga ketika mendampingi mahasiswa PKM nulis di atas whiteboard itu tulisannya kecil-kecil gitu. Jadi yang eh, murid atau siswa yang di barisan depan aja masih begini gitu. Apalagi belakang, nggak bisa kelihatan. Jadi harus dibedakan tuh, nulis di atas whiteboard tuh harus terlihat sampai siswa yang paling ujung nanti. Itu mengapa kalian nanti harus menulis dengan tulis tangan, biar latihan, ya, biar nanti tangannya lebih apa terbiasa gitu ya menulis gitu ya. Karena sudah banyak sekali ya tugas-tugas atau ini berbasis apa namanya komputer lah, artinya sekarang bisa memanfaatkan itu ya. Kalian bisa menggunakan ChatGPT atau AI, tapi perintahnya kalian gunakan dengan bahasa Arab gitu. Boleh juga nggak apa-apa. Ya itu memang tidak bisa ditapikan. Saya juga nggak bisa ngoreksi satu-satu gitu ya, secara isi. Tapi minimal tadi tulisannya itu kalian bisa pindah dan ya perintahnya terus dengan bahasa Arab. Ya, misalkan di ChatGPT yang Arab, uktubli yakni risalatan ila sahibi bahwa yaskun fi Misr wa huwa yadrus fi Jamiatul Azhar fi kuliah syariah wa nahnu ma iltaqaina yakni munzu salasi sanawatin fa ana ashtaqu ilaihi kathiran wa uridu an altaqiya mahu fi zamanin ma. Nah, itu kan ketika kalian menulis itu kalian berpikir gitu ya, merangkai ada kerangkanya gitu. Ya, bisa saja kalian gunakan AI atau ChatGPT. Saya tidak larang, tapi prosesnya itu kalian gunakan juga. Dan hasilnya nanti kan kalian tulis ya, tulis tangan. Ya, harus tulis tangan. Walaupun nanti nggak usah pakai harokat gitu ya. Kalau pakai harokat cukup banyak nanti. Nanti ketahuannya ketika bacanya itu ya. Ya, seperti itu. Baik, untuk buku utamanya ini adalah buku hasil penelitian saya ya dengan tim. Nah, ini sudah cetak dan sudah dapat ISBN ya. Ada di Perpustakaan Nasional. Tapi saya ketika ditanyakan oleh pihak penerbit apakah ingin dicetak, untuk nilai nggak ada masalah ya. Yang dapat 86 ke atas A, ya. Yang dapat 55 ke bawah itu nggak lulus, gitu ya. Ya, tolong semua tugas dikerjakan. 7-nya ini ada nilainya gitu ya. Dan nanti hasil UTS kita mulai semester ini hasil UTS akan ada di Siakat gitu. Jadi nilai UTS, UAS nanti ada gitu. Walaupun setiap ini juga saya menyiapkan di POM-nya. Ya walaupun nanti kita tidak ada UTS, ada tugas pengganti UTS itu nanti menjadi tugas UTS gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah buku tadi sebenarnya sudah cetak ya. Saya Pak Samsi dengan Pak Sab waktu itu. Nah ini sudah tawarkan untuk dicetak dan digunakan. Saya kira apa namanya yang cetak sekarang sudah mulai beralih ya ke elektronik begitu.
Ya, kecuali yang kalau sorop kan memang dicetak sudah banyak ya, 1.000, jadi agak harus diselesaikan dulu. Nah, untuk buku ini saya tidak akan mencetak begitu, artinya nanti akan filenya ya, file untuk buku PDF elektroniknya. Tapi dengan catatan, karena ini kan ya dicetak oleh pihak luar gitu ya. Kita tidak boleh menyebar luaskan. Jadi hanya untuk penggunaan intern saja pribadi. Ya, kalian tidak boleh mengirim file ini kepada orang lain. Harus untuk hal ini saja ya. Kalau ada yang ingin menggunakan untuk hal lain, harus seizin izin saya, nanti juga harus urusan dengan penerbit gitu ya, agak repot ya. Jadi saya minta nanti untuk buku itu adalah untuk penggunaan secara internal saja ya. Nih saya ya kirimkan, perhatikan dulu, nanti ada di Google Classroom ya, saya kirimkan. Saya stop share dulu untuk buku nih apa dia. Sudah terlihat belum? Belum, Ustaz. Ya, sudah ya. Nah, ini bukunya sejak tahun lalu ya. Sudah saya berikan untuk ini. Tidak ada gambar ya ini. Full apa namanya tulisan dan semuanya berbahasa Arab ya. Nah, ini saya juga melibatkan untuk editor dulu mahasiswa yang saya bimbing, skripsi, kemudian desain, tata letak, serta contoh daripada tugas ini dari mahasiswa bimbingan saya juga. Ya, ketika mata kuliah ini tugasnya saya apa namanya revisi, kemudian dikoreksi, kemudian dijadikan contoh di buku ini. Ya, ini dia tadi ISBN-nya udah ada ya. Nah, nih. Tapi cetaknya jauh sana, ya di Purbalingga. Ini ISBN-nya yang 978 dan sudah ada di Perpustakaan Nasional gitu. Ini untuk isi ya, risalah, risalah rasmiyah, takrir, talkhis, murajatul kitab, kitabul maudu, al-maqalah, al-bahsul ilmi ya. Nanti buku ini akan saya kirim di Google Classroom ya, kalian bisa mengakses masing-masing. Termasuk RPS nanti saya kirimkan juga. Nah, ini nanti kita setiap materi kita akan mulai dari pembahasan ya. Mulai dari takrib, al-ahdab, ya, Namujaz, Manubaz ini contoh. Nah, contoh ini adalah contoh real yang tugas mahasiswa ya, yang sudah tadi saya bilang nih siapa nah? Adinda tuh ya, Adinda Fatimah Zahra yang angkatan 2020 baru selesai kemarin. Ya. Nanti tulisnya ya kalian tulis tangan ya, walaupun nggak bisa di sini, tulisnya di atas kertas bergaris lah ya, biar lebih bisa rapi lagi nanti ya. Nah, seperti ini ya, Dasusani Rasmia gitu ya. Setiap ini ada contohnya ya. Namujaz itu contoh. Ini contohnya ya. Ini contoh ya. Kemudian ya ini untuk tadribatnya. Ya, karena ini buku ajar. Tentu ada tugas-tugas dan seterusnya gitu ya. Sampai materi terakhir. Ada tambahan di akhir itu di materi 8 tapi tidak dimasukkan dalam RPS, yaitu artikel jurnal. Karena artikel jurnal ini basisnya adalah hasil penelitian. Kan kalian belum melakukan penelitian. Penelitian itu nanti kalian buat skripsi. Mulai semester ini, Prodi memberikan keluasan untuk penyelesaian studi bisa 2
dua pilihan. Pertama, melakukan penulisan skripsi seperti biasa. Yang kedua adalah lulus dengan membuat artikel jurnal. Nah, artikel jurnal ini harus dipublikasikan di jurnal terakreditasi Kemenristek Dikti, ya minimal di Sinta 4. Ya, Sinta 4 itu pertengahan lah, karena yang terakreditasi itu dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Kita PBA punya artikel, tapi nanti nggak boleh kalau mau selesai nggak boleh di Al-Ma'rifah. Kita Ma'rifah itu di Sinta 3, gitu ya. Jadi Sinta 6 itu paling mudah. Sinta 6, Sinta 5, gitu. Jadi setiap naik ke atas itu semakin sulit. 6, 5, 4. Nah, 4 pertengahan ini. 4, 3, 2, 1. 1 paling susah. 1 itu udah bereputasi internasional, ya Scopus, ya dan lain sebagainya. Nah, kalau yang Sinta 2 ini biasanya untuk dosen nih buat kami, ya. Ini lumayan susah, dikoreksinya bisa minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau diterima bayar sampai 1.500.000 sampai 2 juta, ya. Kalau Sinta 2. Nah, kalau Sinta 3 nanti bayarannya lebih rendah. Ada yang 500, ada yang 300 gitu ya. Nah, Sinta 4 ini ada yang beberapa yang masih free, ada yang sudah berbayar, misalkan 200.000 gitu ya. Dan nanti ini minimal kalau mau selesai skripsi dengan Sinta 4, bisa kalian. Jadi nggak usah nulis skripsi, nulisnya adalah artikel jurnal. Tapi kan artikel jurnal harus dari hasil penelitian. Jadi sama aja sih sebenarnya. Cuman ketika kalian menulis artikel jurnal, nanti itu punya poin lebih kalian. Ya. Ketika nanti selesai atau nanti S2-nya nanti kita sudah unggul, misalkan bisa fast track. Jadi semester 7 bisa langsung sekalian S2 misalkan. Tapi kita ini belum buka karena S2 kita belum unggul gitu ya. Kan baru dibuka kemarin, masih posisinya baik ya, masih B. Ya, nanti kita akan mengajukan akreditasi lagi, akreditasi untuk yang S2. Kalau S2-nya sudah unggul, nanti bisa seperti prodi lain, seperti bahasa Indonesia. Ya, itu semester 7 mengikuti program fast track. Semester 7 kuliah S1 sekaligus terdaftar sebagai mahasiswa S2. Gitu. Jadi kalian bisa selesai itu S1 dan S2 itu 5 tahun. Ya. Jadi semester 10 bisa selesai S2. Itu ada programnya tuh, fast track. Termasuk ada satu dosen baru kita itu masih sangat muda. Ikut fast track, ya selesai, kemudian jadi dosen gitu ya. Masih muda. Ya. Artinya kelebihan yang menulis artikel jurnal itu nanti ketika ada seleksi beasiswa, apakah punya ya, artikel? Nah, punya sebagai penulis berapa? Penulis pertama, weh, itu poin besar, apalagi terakreditasi di Sinta 4. Ya. Beberapa mahasiswa bimbingan saya sebelum ini diberlakukan sudah ada yang terbit di Sinta 2. Sinta 2 bayar 1.500.000, kami urunan 500-500. Ya, kemudian juga yang terbit di Sinta 3, 4. Saya setiap semester, setiap tahun pasti menerbitkan itu. Dari hasil mahasiswa, mereka penulis pertamanya. Ya, penulis pertamanya. Saya membantu, mengoreksi, mengarahkan gitu sesuai dengan template. Biasanya dulu yang semester 7 selesai itu hampir setiap tahun, ya, saya bimbingan saya ada 3 atau 4, ya, minimal 2 itu yang selesai ya semester 7 dan mereka bisa publikasi di artikel jurnal ya. Variatif tuh dari Sinta 2, 3, 4, 5, 6 ada semua. Ya. Artinya ini adalah sesuatu yang mungkin ya. Nanti itu di artikel jurnal. Nah, dalam buku ini hanya sebagai contoh saja nanti ya bagaimana berkenalan dengan jurnal karena setiap jurnal itu punya template atau daya selingkung ya. Gaya selingkungnya seperti apa? Ya, bagaimana pengutipan atau menggunakan turabian atau apa gitu ya, dipakai
EndNote atau pakai footnote dan seterusnya, kira-kira. Seperti itu ya. Ini ada contohnya di sini. Jadi nanti buku ini saya kirim di Google Classroom, kalian bisa mengakses. Tapi catatan tadi ya, tidak boleh kalian eh, memberikan file ini kepada yang lain. Hanya untuk kebutuhan kelas ya, internal. Karena saya juga ini terkait dengan penerbit gitu ya. Karena sudah ada ISBN-nya, penerbitnya jelas gitu. Ya. Baik, seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Saya stop share dulu ya. Ustadz Afwan mau mastiin, Ustadz. Ya, silakan. Berarti untuk kelompok, tadi kan Ustadz bilang jadi kayak misal kelompok 1 tuh jangan ngoreksi, ya kelompok 2 tuh jangan ngoreksi punya kelompok satunya aja gitu. Jadi kayak rolling. Berarti kok Tapi gantian. Tapi satu materi gitu maksudnya. uh, Materi satu, kelompok satu memeriksa hasil dari kelompok 7 7. misalkan. Atau kelompok 2 memeriksa kelompok 1 gitu ya. Itu untuk materi satu. Nah, nanti untuk materi 2 di rolling lagi. Ya, misalkan 1 ke 3, ya 2 ke 4 gitu. Gitu maksudnya, Ais. Jadi gantian. Jadi enggak, kan kita ada 7 nih. Hanya 6 sebenarnya. Karena yang nanti untuk makalah ilmiah saya akan koreksi secara langsung gitu ya. Karena hasil tugas proyek akhir ini. Ya, makalah ilmiah. Itu nanti yang Berarti hmm, gimana Ustadz? ya nanti kecuali materi 7 ya. Materi 7 nanti kan sebagai tugas akhir pengganti UAS ya, sebagai proyek akhir kalian. Itu nanti kan langsung ke saya. Kan ketika sudah selesai UAS tidak lagi dikoreksi oleh kelompok gitu. Tapi gini, biar gampang, biar mudah, untuk pekan depan kita akan mulai materi 1, oke? Ya, tolong dibuat kelompok sekarang nih, Ais. Ya, dan teman-temannya. Nanti udah ada nama-nama kelompoknya, kirim ke saya. Pekan depan kita mulai materi 1, oke? Kita bahas, pahami, lihat contohnya, kalian kerjakan masing-masing individu gitu ya. Maka 2 pekan setelah itu ya, atau 1 pekan setelah pekan depan, artinya 2 pekan setelah ini ya, hari Rabu pekan depan itu materi pertama, pekan selanjutnya itu adalah pengoreksian. Ya, pengoreksian ini tapi tidak dilakukan pada saat jam perkuliahan. Jadi H-3 itu sudah dikirim tugasnya. Bagusnya di pertemuan pas materi selesai kalian langsung kerjakan tuh. Ya, nanti GCR-nya langsung saya buka. Tapi nanti tugasnya ini yang kelompok 1, misalkan ada Ais, ada Sapitri, ada Tazkia, misalkan, ini langsung ngirim tugasnya ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Ada Lukman, Hafsoh, Syarifah, misalkan. Nah, nanti itu Lukman, Hafsoh, ya, Syarifah, diskusi. Waktunya bukan pas mata kuliah gitu. Kapan aja kalian punya mau Zoom atau bagaimana, ya mau ketemu di kampus kapan misalkan atau kapan aja selama 1 pekan atau tiga hari lah minimal ya 3 hari. Nanti ketika pas jam kitabah, pas pengoreksian itu kelompok sudah memaparkan, bukan lagi ngoreksi, waktunya nggak cukup gitu ya. Di luar itu maksudnya. Nah, nanti ketika jam perkuliahan, nanti saya berikan kesempatan. Silakan kelompok 1 memaparkan hasil telaah dari tugas, gitu ya, yang dikoreksinya. Berarti semua kelompok ya Ustadz ya di Semua jadwal. kelompok, ya, 1 sampai 7 akan kebagian terus. Ya, saya berikan nanti misalkan satu kelompok, misalkan ya, kalau 10 menit, ya, 10 menit kali 7 berapa? 70 menit ya, kira-kira ya kan 1 jam cukup lah, 1 jam 10 menit gitu kira-kira ya, nanti kita efektifkan. Nah, nanti untuk kelompok selanjutnya itu yang
yang mempunyai tulisannya juga, ya memperbaiki nanti itu. Ya, memperbaiki. Ya, memperbaiki hasil daripada telaah dari teman-temannya, dari kelompok yang lain, masukan dan dari saya juga gitu. Gitu Ais ya. Jadi nanti kelompok 2 materi 2 baru kita bahas. Setelah itu kita tentukan kita buat sharingnya seperti apa nih, modelnya apa nanti ya tadi 1 ke 3, 2 ke 4 ya, atau kemudian 5 ke 7 gitu ya. Tinggal di kita ini aja. Maksud saya nanti biar dalam uh, proses kalian mengoreksi nggak bosen, kelompok 1 mereksa terus kelompok 7 gitu ya. Biar gantian juga nanti ya dapat. Itu kira-kira Ais bisa dipahami? Oke. Ya, Ustaz. Pertanyaan silakan. Ini Dinda, Nadia, Sylvia, Saroyani, nah baru kelihatan. Najmi 2 device ya? Atau 1? Afwan Ustadz, dari kamar mandi tadi. Oh iya. Najmi ada Najmi 2 nih. Najmi satunya ada. Ada 2 device Najmi. Baik. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Silakan Ais untuk mendokumentasikan dulu untuk perkuliahan kita perdana. Nanti saya kirim juga linknya untuk pengisian monep ya, perkuliahan perdana ya. Silakan diberikan abah. Baik, Ustaz. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup perkuliahan pada pagi hari ini, dokum dulu ya. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi, gaya-gaya. 1, 2, 3. Oke. Bentar Ustaz, nggak ke Lagi? yang kedua nggak ke ini. Kayak apa lagi sekarang? Yang kedua nggak kepencet. 1, 2, 3. Dah. Oke. Oh, Sampai ingin bertanya silakan. nah, Ustaz, Syukron. Tadi Ustadz bilang kalau nilai UTS nanti akan ada di Siakap. Tapi masuk KHS gak Ustadz? Enggak. Yang di Oh, KHS itu nanti nilai akhir. nilai akhir. Ya, Oh, nilai akhirnya. Jadi nanti kami sudah diinginkan kemarin oleh WR1, mulai semester ini nanti hasil UTS akan dimunculkan. Gitu. Tapi nanti yang masuk di KHS ya bukan nilai rincian, enggak. Sudah nilai bulat, dapatnya A, ya, amin, ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak nilai, tapi utuhnya ada. Saya setiap perukian ada nilai rincian nilainya tuh ya. Karena kami harus mengumpulkan juga ini sebagai evaluasi ya. Kalian kan melakukan EDOM ya, evaluasi dosen. Ya, kami juga mengevaluasi kalian, itu harus ada rincian nilainya. Ya, tugas, UTS, UAS, nilainya apa, dikonversi jadi huruf apa, itu harus ada. Kami harus kumpulkan dan kami laporkan serta diaudit gitu ya. Tidak, jadi nggak ada nilai itu langsung bulat A, B, rinciannya apa? Nggak ada, pokoknya A gitu, nggak ada. Harus ada dasarnya. Dan ini kewajiban kami sebagai dosen. Demikian, Sapitri ya. Jadi jangan khawatir nanti nilainya takutnya di siakat pas UTS-nya kurang bagus gitu ya, muncul gitu. Enggak, hanya itu dimunculkan nanti hasil UAS-nya dan yang di akhir itu adalah nilai yang di KHS kalian adalah nilai angka saja. Ya, demikian. jadi untuk KHS itu sama kayak semester-semester sebelumnya ya Ustadz? Ya, sama. Nah, Sama. jazakallah khairan Ustadz. Ada lagi masih yang ingin bertanya, silakan. Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti untuk RPS serta
buku ajar, saya kirim di Google Classroom ya. Dan apa namanya, mungkin lebih baiknya sih untuk tugas nanti, Ais, kalian buat satu folder, ya satu folder di pakai OneDrive atau pakai G Drive, terserah lah. Kalian kalau di Google Drive, di OneDrive punya ya, email WNJ kan, fasilitasnya tuh lebih banyak, kalau nggak salah 100 giga. Ya, kalau kami, dosen, nggak tahu kalau mahasiswa kayaknya sama ya deh. Karena kalau di Google Drive itu kan cuma 15 ya. Saya dengar mau ditambah sampai 20, tapi ya sudah cukup banyak. Saya setiap semester tuh selalu menghapus kembali ya tugas-tugas apa yang di semester sebelumnya. Jadi bersih-bersih gitu. Karena kalau enggak bakal habis. Ya, penuh. Ya, tambah lagi kan untuk backup WhatsApp dan lain sebagainya kan kembali ke Google Drive. Ya, bagusnya pakai OneDrive nanti. Maksudnya nanti tugas kitabah kelas kalian gitu. Ya, kelas C misalkan. Materi satu, ya bisa tulis tuh. Atau nanti ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam, kelompok tujuh. Jadi nanti ketahuan tuh kelompok yang mengumpulkan kelompok satu, berarti dia mengoreksi kelompok tiga gitu. Kayak lebih enak gitu. Nanti yang dikirim ke Google Drive itu cuman apanya? Linknya aja. Biar saya juga bisa mengakses gitu. Bisa nggak gitu? Siapa yang jago IT sini? Saya kira itu sederhana ya, nggak sulit. Nanti maksudnya nanti biar lebih menyederhanakan ya, biar tidak terlalu penuh juga. Karena kan nanti tugas-tugas kalian kan ditulis tangan, dipoto, dijadikan PDF, dikirim, wah cukup banyak nanti tuh. Tapi kalau disimpannya di load ya, di cloud ya, di cloud, misalkan di OneDrive atau di G Drive, semuanya bisa diakses, tapi harus open access, jangan terkunci gitu ya. Jadi semua bisa masuk di situ. Mungkin nanti siapa yang bisa membantu itu silakan membantu Ais ya. Kalau Ais bisa lebih bagus karena PJ-nya. Kalau nggak nanti di backup. Jadi yang dikirim ke Google Classroom nanti ke saya hanya linknya aja. Ngerti ya? Hanya linknya saja. Tapi di tugas kelas bagusnya sih langsung tuh. Ya, Kitabah Roh kelas C, materi satu ya, tugas satu atau materi satu gitu ya. Kalau ditulis di kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti tinggal masukin ke situ. Ya, yang kelompok satu misalkan ada Ais, ada Tazkia, ada Lukman misalkan, maka tinggal masukin ke situ. Nanti yang mau ngoreksi juga tinggal buka akses. Wah, kelompok saya harus saya masuk kelompok satu harus mengoreksi kelompok 7. Bukalah yang kelompok 7, tinggal dibuka, diakses, bisa diskusi gitu. Kira-kira gitu ya. Kita biar lebih efektif daripada nanti seperti sebelumnya kalian buat file jadi PDF dikirim ke Google Classroom juga nanti akan membebani juga. Saya itu udah tinggal 5 giga lagi kalau yang G Drive ya. Karena cukup banyak. Saya dari pertama nggak pernah ganti email. Sejak saya gunakan email Gmail ini nggak pernah saya nggak pernah menggandakan email saya. Jadi seluruh file-file di G Drive itu setiap semester saya bersih-bersih. Ini udah nggak dipakai, tinggal hapus. Cuman banyak kan, butuh effort juga. Ya, nanti mungkin untuk yang semester ini, untuk di GCR-nya cukup link, ya, link dari tugas yang telah kalian kumpulkan di mana. Jadi nanti kalian harus bisa tuh, ada yang share, ada yang kirim. Ya, kalau share itu berbagi, biasanya langsung ke file yang kita tuju. Misalkan Salman ada di kelompok 2, ya, taruh filenya di kelompok 2. Ya, ketika klik di Google Drive-nya atau di OneDrive, jangan share nanti yang kirim folder. Kalau folder, saya nyari satu-satu. Mana punya Salman ini? Gitu. Tapi kalau yang dikirim itu adalah berbagi, share, nanti langsung tertuju. Ketika saya buka di Google Classroom, kayak klik, langsung punya Salman.
nggak nyari kemana-mana gitu. Harus kalian latihan itu biar bisa. Ini kemampuan teknologinya harus seperti itu, ya. Kami dosen dituntut seperti itu. Apalagi kalian mahasiswa harus lebih bisa. Kalian lebih adaptif ya dalam hal seperti ini. Jadi seperti itu ya. Nanti untuk saya akan berikan lagi arahan di pengumpulan tugas ya. Jadi tugas itu bukan dikirim di Google Classroom, bukan file PDF-nya, tapi link tugas kalian yang telah kalian buat. Ya, nanti satu kelas ini siapa yang bersedia membuatkan, kalau nggak salah itu mahasiswa dan dosen sama lah. OneDrive kita masih diberikan akses sampai 100 giga ya di cloud, tapi harus menggunakan email UNJ ya, email UNJ ya. Saya pun menggunakan OneDrive lebih banyak ya, GitDrive hanya untuk tugas-tugas seperti ini. Baik, itu saja mungkin ya. Ya nanti kita bicarakan lagi secara teknis setiap materinya. Step إذا كان ليس هناك أي سائل ولا من يريد التفسير من هذه المادة نكتفي بهذا القدر. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع المقبل في مادة كتابة الحرة، يعني في المادة الأولى إن شاء الله في الرسالة الشخصية. وأما الخطة التدريس والكتاب المقرر الإلكتروني سأوزع في جوجل كلاس روم. طيب نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عفوا استأذنكم